Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh suatu kebahagiaan apabila kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Roh Kudus menjalani aktivitas kita. Bersama saya Evangelis Agnes Yagian, kita akan mengawali pagi yang indah ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kudus. Pimpinlah kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati kami. Amin. Jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini sebagai ayat renungan kita diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian firman Tuhan. Saudaraku, apa perbedaan antara simpati dan empati? Simpati ketika saudaranya itu sedang dalam masalah atau sedang terpuruk, maka dia hanya bisa mengucapkan kata-kata penguatan dan menyuruh agar tetap bersabar, tanpa ada tindakan untuk membantu saudaranya tersebut. Sedangkan empati tidak hanya menguatkan lewat perkataan, tetapi juga dengan tindakan atau ikut menolong untuk mengurangi beban saudaranya tersebut. Dalam praktek hidup sehari-hari masih banyak kita melihat ada orang kaya yang tidak peduli terhadap saudaranya, bahkan menjauhi saudaranya itu karena dianggap sebagai beban di dalam kehidupannya. Tetapi tidak sedikit juga orang yang hidupnya pas-pasan, tetapi mempunyai hati yang tulus menolong saudaranya. Ironis memang kehidupan ini. Saudaraku, surat 1 Yohanes pasal 3 menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih Allah adalah dasar dari semua kebenaran. Kita diperintahkan untuk mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan jalan apa Allah mengasihi? Dengan jalan mengutus anaknya, Yesus Kristus, agar menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih itu berasal dari Allah. Jadi untuk mengenal Allah, manusia harus mengasihi Tuhan dan saling mengasihi sesama. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan empati? Karena Bapa mengasihi kita juga melalui tindakan empati, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi saudara kita. Amsal 11 ayat 25a mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Bagaimanakah kiatnya mengalami kelimpahan? Tentunya dengan bermurah hati. Jadi kita baru dapat mengalami kelimpahan apabila kita bermurah hati. 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, orang yang murah hati akan menuai banyak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh bisa menjadi referensi kita untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sia-sia seperti itu tanpa menuai hasil bagi orang banyak. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri, dikuburkan bersama harta yang ditimbunnya sendiri. Saudaraku jemaat yang dikasihi Kristus, pandemi COVID-19 ini membawa kita kepada pemahaman yang sebenarnya tentang kasih. Banyak saudara kita yang berdampak dalam pekerjaan dan kesulitan ekonomi keluarga. Apakah kita mau menolong atau hanya menjadi penonton tanpa reaksi dari diri kita untuk berempati kepada saudara kita tersebut? Kita jangan kehilangan momen untuk mengasihi. Dengan kasih agape, tindakan yang sederhana pun menjadi sesuatu yang sangat berarti. Mari gereja, komunitas orang percaya, jemaat,
kita bergandeng tangan, ikut merealisasikan kasih agape tersebut dengan tindakan yang berempati. Sebab kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Yang pasti, kasih akan terus dilakukan dengan sukacita. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan kita menempatkan kasih sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Lebih baik kasih dengan tindakan daripada perkataan manis. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman Tuhan sudah disampaikan. Kiranya kami banyak belajar bagaimana Allah yang kasih merealisasikan kasih itu juga di dalam kehidupan kami, tindakan kami kepada saudara-saudara kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.